Halo Lur, ketemu lagi dengan saya Hoho di channel kita Enol SPS. Setiap kali saya ada di vlog di Enol SPS, pasti tentunya kita akan jalan-jalan. Nah, kemana jalan-jalan kita untuk kali ini? Nah, kita rencana hari ini kita mau jalan-jalan ke Klaten ya. Ceritanya kemarin itu ada customer dari Klaten ke sini discuss tentang alat sablon yang mau dipergunakan untuk bikin pabrik ya, pabrik rumahan di Klaten sana. Setelah diskusi dan pertimbangan harga, akhirnya kita deal sepakat dan kita bikinin alat buat vendornya. Nah, salah satunya yaitu seperti rakel, screen, dan tak kalah keren lagi pesan produk premium dari kita yaitu meja abruk vakum. Nah, langsung aja kita siap-siap dan just kita berangkat ke sana. Let's go. Check it out. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, ini kita sudah sampai di tempatnya Mbak Alita ya, selaku vendor sablon di daerah Klaten yang kemarin order alat sablon dari kita. Langsung saja yuk kita ketemu ownernya, guys. Ya guys, hari ini kita sudah di samping saya selaku owner dari vendor sablon di Klaten. Namanya masih dirahasiakan ya, soalnya ini masih trial, belum launching ya. Ya langsung aja kita perkenalan dulu, Mbak Alita, monggo. Halo, kenalin, nama saya Alita. Kebetulan saya yang jadi tim pelaksana ini usaha yang baru mau dirintis ini dalam bidang sablon juga, makanya kenapa saya bisa ada di sini sama Mas Hoho. Pertama kali Mbak Alita mau bikin workshop ini tuh ada itu nggak apa motivasi terus apa itu kok bisa punya ide bikin workshop sablon di sini? Kalau idenya pertamanya malah bukan dari aku, tapi dari Bapak. Jadi yang ngajak pertama itu Bapak. Nah, cuma karena Bapak juga, ya sebenarnya aku juga tidak punya pengalaman di bidang sablon. Jadi Bapak benar-benar pasrahin semua yang terkait dengan teknis ke aku. Jadi Bapak itu nanti tentang pengadaan barang, tentang urusan dengan klien, sales, marketing dan lain-lain itu nanti akan Bapak yang ngurus, sedangkan yang terkait dengan teknis akan aku yang ngurus gitu. Terus kenapa Bapak ini awal dari bisnisnya apa, sekarang tiba-tiba jadi sablon? Karena Bapak ngelihat ada peluang yang besar banget sih di sablon gitu, dan sayang banget kalau kita nggak terjun juga, nggak nyobain gitu peluang di bidang sablon ini. Kalau boleh tahu, Bapak itu di apa bidang? Tadinya Bapak itu konstruksi. Iya, jadi nggak ada hubungannya sama sablon. Cuma kan Bapak sudah terbiasa berhubungan dengan klien ya. Jadi makanya semua yang berhubungan dengan klien itu nanti akan jadi urusannya Bapak, sedangkan aku akan in charge-nya di teknis. Untuk apa sablonnya? Yang disablon itu apa? Rencananya sih kita akan mencoba menyablon glove atau sarung tangan. Berarti ekspor nanti? Insya Allah. Targetnya sih pengennya ke arah itu. Pengennya kita bisa ekspor sarung tangan bareng sama rekan-rekan kita ya. Maksudnya kita di sini pengen jadi spesialis sablonnya. Jadi ketika orang kepikiran pengen nyablon apapun sebenarnya di sini bisa. Jadi nanti setelah kita bisa sarung tangan, kita akan belajar lagi untuk mungkin nyablon kaos, mungkin nyablon plastik, nyablon topi, nyablon apa. Tapi untuk saat ini kita fokus meriset produk sarung tangan. Soalnya kalau saya sih, kalau sablon sarung tangan itu udah yang gripnya paling tinggi ya. Justru yang susah dulu kan? Nanti yang lebih mudah yang kan lebih cepat. Jadi kita coba cari yang paling menantang apa nih, nanti ketika kita
kita udah nemuin banyak masalah di situ kan, ketika kita belajar yang lebih mudah akan lebih cepat harapannya. Kalau udah tahu Nggak boleh. umur Mbak Eden berapa ya? Aku 23 baru 24. Mantap. Berarti masih muda loh. Iya, baru aja aku 24. Oh iya, ngomong-ngomong juga ini dapat bocoran sih habis nikah ini. Baru bulan lalu sih. Bulan lalu. Buat buka pintu rezeki. Iya, begitu selesai nikah minggu depannya langsung nyablon gitu. Jadi honeymoonnya nyablon. Mantap. Konsepnya gitu. Untuk target produksinya berapa? Target produksinya sih kalau aku belajar dari teman-teman yang lain yang lebih punya banyak pengalaman, itu ada yang dalam 8 jam atau 1 hari per meja itu 300 pasang sarung tangan gitu per meja, yang biasanya untuk meja bentang itu kan panjangnya sekitar 12 sampai 15 meter ya. Cuma kan itu untuk teman-teman yang di skalanya industri, skalanya emang perusahaan pabrik gitu. Sedangkan kan kita ini home industry, kita juga kenapa akhirnya kita kerja sama Enol juga karena kita punya keterbatasan gitu loh. Jadi kita nggak bisa pakai barang-barang dengan listrik yang perlu listrik tinggi gitu. Nah makanya kita coba kerjasama dengan Enol juga dengan produsen alat-alat sablon lokal untuk bikin alat yang tetap memenuhi kebutuhan kita secara fungsi, tapi secara listrik, secara infrastruktur tuh nggak terlalu berat untuk kita gitu. Juga kalau misal ada trouble apa itu ya lebih mudah juga untuk mengkomunikasikan. Kayak kalau dari pabrik-pabrik itu kan kebanyakan belinya equipment dari China. Nah jadi kalau rusak ya benerin sendiri, harus punya teknisi sendiri, jadi harus membentuk satu tim untuk khusus teknisi gitu loh. Sedangkan kalau di sini kan kayak sama Enol, kita ketika ada problem apa kita tuh bisa langsung semudah WhatsApp dan akan dibimbing gitu loh untuk mengatasi trouble-nya gitu. Dan keterbatasan bahasa juga ya. Betul kalau kita beli dari China ya gimana tuh kita pakai Google Translate gitu. Cuma ya targetnya karena kita ada banyak keterbatasan itu ya kita juga pengennya minimal bisa menyamai pabrik gitu ya, dalam sehari satu meja bisa 300 per, amin gitu. Tapi kalau memang nggak bisa, tidak bisa mencapai angka itu, paling nggak kita udah bisa bikin unit produksi dengan cost yang lebih rendah, dengan investasi yang lebih rendah, dan dengan biaya produksi atau operasional yang lebih rendah setiap bulannya gitu. Karena listrik aja udah jauh banget gitu loh. Iya. Kalau dibandingin sama yang pabrik gitu. Iya. Nah terus ini untuk alat dari Enol tuh apa Mbak yang beli? Kalau dari Enol kita beli yang menurut aku investasi terbaik itu salah satunya meja after vacuum sih. Itu kalau aku beli dari sesama produsen equipment lokal yang lain mungkin harganya bisa 2 kali lipat lebih, tapi dari Enol aku bisa beli sangat cengli, sangat cuan gitu. Wah ini kan ini sangat cengli, sangat cuan, sangat memenuhi secara fungsi. Terus ketika ada masalah bahkan kita juga dikasih tahu cara kalibrasinya, maksudnya untuk nyari waktu afdruknya itu berapa lama dan lain-lain, itu kita juga dikasih tahu, dibantuin. Terus habis itu selain meja afdruk yang aku beli dari Enol juga ada hot press, terus ada washing booth juga untuk bersihin screen yang sudah di afdruk. Aman ya? Oh aman banget sih, aman banget dan kepake banget. Terus secara penampilan tuh juga oke gitu loh. Jadi ketika ada pabrik atau klien kita yang visit ke sini, equipmentnya tuh secara penampilan oke gitu. Untuk branding di vendor itu iya, cengli ya? Jadi tetap barangnya itu kelihatannya tuh rapi, bersih, nggak kayak kita ya misalnya kita bikin sendiri ini kita bisa ya, cuma secara penampilan pasti kayak rosok, tapi kalau kita beli di Enol itu bentuknya bagus gitu loh. Jadi dipikirkan juga secara casingnya gitu. Terus selain itu yang aku juga beli di Enol itu semua screen aluminium aku belinya dari Enol. Aku juga udah coba beli dari vendor yang lain, tapi menurut aku secara frame, tarikan screen itu bagusan Enol. Aku udah bandingkan juga dengan vendor di Solo dan di Jogja. Terus dari Enol aku juga beli rakel, terus perintilan-perintilan lain kayak stopper dan lain-lain, karet rakel, sama sempet kemarin aku juga beli anti
migrasi. Aku pikir anti migrasi itu cuma bisa beli yang merek-merek impor ya, tapi ternyata itu juga impor sih, Thailand kalau nggak salah, tapi di Enol ada gitu, jadi nggak perlu pesen dari Tangerang atau dari mana. Jadi nggak cuma alat aja sih, di Enol itu sekaligus juga ada bahan sabun juga, cat dan lain-lainnya gitu. Dan rakelnya juga bervariasi, kita bisa request panjang berapa, terus karet langsung dipasangin, rivet mat screen aluminium udah sekalian dipasangin, dan bahkan kita bisa request kan sebenarnya mau jaraknya berapa dan lain-lain itu bisa request. Ada include di screennya dan juga bergaransi seumur hidup untuk kelangkaannya itu. Ya, dan yang aku juga sudah bandingkan dengan vendor yang lain adalah repair screen aluminium Enol paling murah guys. Jadi kalian kalau repair screen aluminium di Enol. Nah ini Mbak, ini yang terakhir, kritik dan saran untuk Enol apa? Mungkin bisa Enol mengawali sebagai SPS dan SPE di lokal sini, juga bisa menyediakan barang-barang yang kita harus pesan dari Tangerang gitu loh. Kalau kita bisa pesan dari Enol, kenapa kita harus jauh-jauh pesan dari Tangerang? Betul. Misal kayak tinta silikon itu ya? Iya, tinta silikon, tinta plastisol yang emang dia itu ada grade quality-nya bagus. Dan yang terpenting itu kenapa kita beli tinta yang impor itu karena mereka punya Ecotech. Jadi ya, kita betul. ngerti ingredients-nya tuh aman. Standarnya. Iya, kita ngerti pengolahan limbahnya gimana gitu-gitu. Itu kan penting ya untuk kita gitu. Kalau emang bisa mendatangkan barang-barang impor itu, aku saranin juga untuk merepack. Jadi kita sebagai home industry itu bisa nyoba dikit-dikit gitu, nggak langsung keluar modal besar. Terus saran yang lain adalah tolong ya Enol buka cabang di Klaten. Amin. Jadi kalau aku butuh apa-apa nggak usah jauh-jauh ke Bantul gitu loh. Kalau Enol bisa buka di Klaten, bukalah di Klaten. Bener. Mungkin besok saya bisa membelah diri jadi 4 atau 2. Ya tapi emang accessibility itu menurut aku juga penting. Kayak Enol itu kan di Jogja, tapi Jogja itu Bantul gitu. Itu kan jauh ya kalau dari Klaten. Jadi untuk kita ke Enol sendiri aja kita perlu perjalanan waktu 1,5 jam. Itu cepet. Kalau macet ya lebih lama dari itu gitu kan. Nah alangkah indahnya kalau Enol itu juga di Klaten. Jadi ketika kita butuh apa-apa, repair screen apa, kita tuh tinggal nyamperin aja gitu ke Enol cabang Klaten. Oke, terima kasih. Sarannya saya terima. Nah, teman-teman, seru tadi bincang-bincang Mbak Alita tadi. Semoga bisa memberikan motivasi ke sedulur-sedulur sablon seluruh Nusantara. Ya, semoga untuk vendornya Mbak Alita lancar terus, banyak orderan. Terus dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Amin banget ya Allah, amin banget. Nah ya itu aja dari bincang-bincang kita. Jangan lupa guys, untuk alat atau kebutuhan sablonnya bisa datang ke Enol SPS. Jangan lupa tetap dukung channel kita di Enol SPS. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita. Sekian video kita dan sampai bertemu kembali di cerita yang lebih menarik dan lebih memotivasi lagi. Sekian dari saya, salam berwirausaha dari Enol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.